wa jilluha. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Kedengaran suaranya ya? Tidak terdengar. Bapak Ibu hadirin saya Mas Yono dengar nggak sih? jemaah kuliah zuhur yang sama-sama insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah. Rasanya Allah masih terus menjaga kesehatan kita lahir dan batin sehingga kita bisa tetap terus menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik saumnya, kemudian sholatnya, khususnya sholat tarawih atau sholat malam, istighfarnya, sedekahnya dan lain sebagainya yang rusak banget ya, kecil kita banget. upayakan sedemikian Headset rupa lah. agar semakin mendekati hari-hari terakhir dari perjalanan bulan Ramadan kita, ibadah kita bisa semakin meningkat sehingga kita bisa mendapatkan predikat dari Allah sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa fillah, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah untuk kita semua. Futihab abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga untuk kita. Artinya Allah menghendaki kita untuk berlomba-lomba untuk bisa memasukinya. Seharusnya kita punya girah, punya semangat, punya motivasi yang besar untuk fastabiqul khairat, untuk menjadi yang pertama memasuki pintu surga. Insya Allah. Jadi surga didekatkan kepada kita. Untuk kita bisa memasuki, kita menjadi para penghuninya. Allahu Akbar. Inilah diantara kemuliaan dan keberkahan Ramadan yang Allah hadirkan untuk kita setiap tahunnya. Orang-orang yang beriman. Kalau kita dulu waktu masa kecil disuruh puasa, mungkin kan diiming-imingin sama orang tua kita. Nanti kalau kamu puasanya full, ya abah kasih hadiah, ya, yang diinginkan oleh anak kita, ya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, Allah mengiming-imingi dengan surga. Kenapa? Karena memang surga itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Mala ainun ra'at wala udumun sami'at wala khatira ila karbun bashar. Ya, keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan apa yang pernah atau disamakan dengan apa yang pernah kita lihat dari berbagai keindahan di dunia ini. Keindahan surga itu tidak bisa disamakan, dibayangkan dengan pendengaran kita. Dengan telinga kita yang pernah mendengar mungkin berbagai macam keindahan, tempat-tempat yang sangat erotik di dunia ini. Dan bahkan tidak bisa dibersihkan di dalam hati kita. Di dalam benak kita. Karena memang keindahan yang nanti kita akan nikmati di dalam surga itu tidak pernah ada di dunia ini.
kau wa uqbal ladzina sungai yang mengaliri Jadi di surga itu iklimnya tidak panas dan tidak juga dingin. Teduh, sejuk. Di dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-15, Allah menyatakan tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga itu sungai apa saja. Di sini disebutkan ada sungai airnya, sungai jernih airnya. Anharum mimma'in ghairi asin, yang rasanya tidak payau, tidak asin, sangat menyegarkan. Kalau kita minum itu sangat segar dan sangat melejatkan. Kemudian apa lagi? Wanharin muhu. Juga ada sungai susu, ya, yang tidak pernah berubah warna dan rasanya, nggak pernah basi. Ini kalau sudah masuk sini sudah di luar akal kita nih. Ada sungai susu ya, kayak gimana? Ya. Berapa sapi yang dibutuhkan untuk mengairi sungai susu itu? Dan seterusnya itu sudah di luar logika kita. Ya. Wa anharum min khamrin lazatin lisyaribin. Dan juga ada sungai khamar yang sangat lezat rasanya bagi para peminumnya. Jadi ini mungkin hikmah kenapa khamar itu diharamkan. Nanti di surga bukan lagi 1 botol, 2 botol disediakan khamar. Sungai khamar disediakan untuk kita, tapi sangat lezat dan tidak memabukkan. Jadi kita bisa berenang di sungai itu sambil menyelam minum khamar. Apa lagi? Wa anharin min as. Juga ada sungai madu yang tidak lengket. Biasanya kalau madu di dunia kan lengket, ini enggak lengket. Nah ini gambaran sungai-sungai nanti yang akan mengaliri kediaman-kediaman kita di surga nanti. Lalu di dalam surah Al-Fatir ayat 33 Allah menyatakan yuhallawna fiha min asara min zahabi wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Nanti di dalam surga kita akan diberikan oleh Allah berbagai macam perhiasan dari jenis emas dan mutiara, gelang-gelang, cincin dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan mutiara, baik laki-lakinya wa libasuhum fiha harir. Dan kita juga akan diberikan pakaian-pakaian kebesaran dari sutra. Baik sutra yang tebal maupun sutra yang halus. Jadi pakaian ahlul jannah itu adalah sutra, ihwati fillah rahimakumullah. Dan banyak lagi tentu kenikmatan dan keindahan lainnya yang memang tidak ada di dunia ini. Yang tidak ada padanannya di dunia ini. Nah itulah yang disediakan oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang antusias untuk mendapatkannya. Nah kemudian pertanyaannya, apa yang akan membuat kita masuk ke dalam surga? Apa yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga? Mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata yang memasukkan kita ke dalam surga itu ihwatillah adalah rahmat Allah. Bukan amal kita, rahmat Allah. Dalam hadis Muslim disebutkan
La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seorang maksud surga itu bukan karena amalnya. Bal bi rahmatillahi ta'ala. Tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Walakin syadidu. Untuk itu, kata Rasulullah, bertindaklah kalian di dalam jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran agar Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kalian, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi dipastikan ikhwati fillah dari hadis sahih ini bahwa yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Begitu juga rahmat yang kita dapatkan di dunia ini atau kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini adalah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat, yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dalam konteks dunia, rahmat itu berupa kebaikan, keselamatan, kemudahan di dalam segala urusan, kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di akhirat nanti rahmat yang dimaksudkan hadis tadi adalah maksudnya surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ihwatul iman rahimakumullah, makanya mendapatkan rahmat dari Allah itu menjadi hal yang sangat prioritas, yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ternyata memang rahmat Allah itu sangat berkorelasi dengan amal perbuatan kita. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kita banyak beribadah kepada Allah, semakin kita banyak sujud kepada Allah, semakin banyak kita berbuat kebaikan, semakin dekat untuk menyertai kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau amal kita sedikit, apalagi kita tidak beramal dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak taat kepada Allah, maka mana mungkin rahmat itu akan mendekat kepada kita. Maka kata kuncinya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus sahabikum bil khairat biiznillah. Berlomba-lomba untuk menghadirkan amal yang terbaik kita setiap harinya, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka yang diberikan surga Adan oleh Allah adalah mereka yang sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah, yang berlomba-lomba untuk menghadirkan amalnya yang terbaik setiap harinya, mereka lah yang akan mendapatkan fadilah yang besar di sisi Allah. Keutamaan yang sangat besar di sisi Allah, apa itu? Jannatu Aden, surga Aden. Sebagian ulama menyatakan yang disebut dengan surga Aden itu adalah surga Firdaus. Surga yang levelnya sangat tinggi. Ihwatul iman rahimakumullah. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa surga Firdaus dengan surga Aden ini, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi levelnya, di bawah surga Firdaus itulah surga Aden. Jadi di satu level di bawah surga Firdaus, surga Aden itu. Nah, lalu apa perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan
datangnya rahmat Allah kepada kita. Khususnya di akhirat nanti berupa surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Apa contoh amal-amal itu? Nah, ini diterangkan di dalam surah 9, surah Taubah atau Al-Baro'ah ayat ke-71. Allah menerangkan di dalam ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang-orang yang beriman, yang laki-laki dan perempuan, atau orang-orang laki-laki beriman, yang saling bantu-membantu satu sama lain untuk saling menguatkan keimanannya, yang menegakkan yang benar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar, yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, yang menunaikan zakat, dan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Ika sayarhahumullah. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Pertama, kita harus beriman kepada Allah dengan benar. Lahumul amnu, yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keamanan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia dia akan mendapatkan banyak kebaikan, kemudahan, kelapangan. Di akhirat mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga dalam konteks kehidupannya di dunia, apapun yang dialaminya, problematika yang dihadapinya, Allah selalu memberikan petunjuknya. Sehingga ada saja jalan keluar yang dia peroleh dari Allah. Sehingga dalam kesulitannya itu dia senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah, jadi yang pertama ini, teman-teman sekalian. Jadi kita harus benar-benar beriman kepada Allah, ya, dan menjaga iman kita agar tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak dikotori dengan kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Kemudian yang kedua, ba'duhum awliya'u ba'd. Setelah beriman dengan benar, tolong menolong satu sama lain antara orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu ibarat satu tubuh, satu bangunan, yasuduhu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan satu sama lain.
Nah, di dalam konteks bulan Ramadan kita disuruh untuk saling menguatkan, untuk saling memberi, untuk saling meringankan satu sama lain. Nah, sebenarnya konteks ba'duhum auliya'u ba'd, saling tolong menolong ini tidak hanya terbatas dalam hal-hal materi, ikhwati fillah. Ya, misalnya membantu teman-teman kita yang kesulitan ekonomi, yaitu pasti ya. Bahkan di bulan Ramadan ini kita digesah untuk memberikan infak dan sedekah kita setiap harinya. Ya. Bahkan jika memungkinkan yang terbaik. Ya, saya mendapat cerita dari teman yang kuliah di Kairo ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu orang-orang Mesir itu yang memiliki kelebihan harta itu sering berbagi ya. Dia kumpulkan ya, dibagi-bagi ya, dikasih uang dan konsumsi. Termasuk mereka adalah teman-teman kita yang sedang kuliah di Al-Azhar. Ya, mereka diundang untuk mendapatkan bantuan tersebut ya, biasanya berupa uang dan kebutuhan makanan. Kayak kita lah sembako gitu mungkin ya, santunan. Nah, ketika antri itu ya, ada seorang teman kita bahkan terlihat ada tambalan di bajunya. Terus dia berdiri menyaksikan orang-orang tersebut. Dikira oleh teman kita ini, dia juga termasuk yang mau ngantri. Akhirnya didekatilah oleh teman kita ini, lalu uang yang dia terima itu sebagian dikasih ke orang ini. Ini Pak, buat Bapak. Apa ini? Kaget dia. Enggak kata, enggak apa-apa Pak, terima aja tadi, alhamdulillah saya dapat, kita bagi dua katanya gitu, ya. Panitianya ngelihat, terus disamperin, ada apa? Saya mau ngasih Bapak ini. Jangan, kamu memang enggak tahu, kamu apa namanya? Bapak ini katanya. Jadi orang sederhana, hifilah. Tapi mereka berlomba-lomba. Dan itu sudah menjadi budaya di sana, tradisi di sana. Akhirnya sama orang itu disuruh panitianya ditambah lagi nih katanya. Jadi teman kita yang ngasih itu disuruh tambah lagi. Dikasih uang tambahan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi hal-hal tersebut pastilah itu harus ya. Tapi yang paling penting menurut saya yang paling urgen sekarang ini konsep aulia ba'd. Ba'duhum aulia ba'd ini ya, itu dalam konteks umat. Ini yang prioritas yang pertama sekarang. Ini umat Islam sekarang ini masalah besarnya enggak bersatu. Betul enggak? Sulit untuk bersatu. Maka kita harus membantu untuk menyatukan umat. Bolehlah kita berbeda mazhab, silahkan enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan kita terhadap mazhab, kita harus fanatik terhadap Islamnya. Bagaimana cara membantu untuk mempersatukan umat yang berbeda mazhab ini misalnya? Yang berbeda-beda dalam fikih, ya khususnya dalam mazhab fikih lah, dalam masalah furu'iyah. Ya. Misalnya kalau kita katakanlah kita misalnya enggak kunut nih ya, enggak kunut. Lalu sholat di masjid yang subuhnya kunut. Enggak apa-apa kita angkat tangan kita untuk ikut kunut. Itu cara membantu kita untuk menyatukan umat. Itu yang namanya ihsar, mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan kita. Ya. Kita enggak kunut, tapi lagi sholat di masjid yang memang pakai kunut. Kita hormati. Kita hormati dengan cara kita berkunut. Supaya kita tidak menampakkan perbedaan dengan mereka. Supaya ittihadul umat
persatuan dan kesatuan umat itu bisa terjaga. Ini bukan ijtihad saya, bukan. Imam Ahmad bin Hambal itu mazhabnya membid'ahkan kunut. Ya. Fatwanya itu kunut itu bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Tapi kalau dia sholat di belakang Imam Syafi'i atau di belakang murid Syafi'i, beliau jadi makmum, beliau angkat tangannya dan beliau mengaminkan doa kunutnya. Doa kunut yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Dan inilah yang diberikan, diarahkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. Kalau kalian sholat di belakang Imam Syafi'i atau murid kita kunut, sholat di masjid yang tidak pakai kunut, nggak apa-apa nggak pakai kunut. Insya Allah sholatnya tetap sah. Proyek mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain. Rasulullah juga tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Membiarkan hal itu terjadi. Artinya itu nggak apa-apa. Nah ini yang harus diingatkan kembali. Ayo kemudian terciptanya tauhidul ummah. Persatuan umat ini. Kemudian perbedaan dalam masalah afiliasi politik. Ya, di kantor kita mungkin banyak lah ya terjadi perbedaan. Ada yang milih partai ini, ada yang menjadi pendukung partai anu dan seterusnya. Silahkan, ya. Tapi kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai Muslim yang diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan sampai perbedaan aspirasi politik itu membuat kita akhirnya berpecah belah. Kita harus tetap bersatu. Makanya kita nggak bolehlah saling memfanatikan. Ya, kita misalnya dengan menyatakan saya Pancasila, Anda bukan, nggak usah lah. Ya, saya NKRI, Anda bukan NKRI. Ayo kita pasdabiqul khairat saja. Ya, Pancasila sudah menjadi konsensus bersama bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, bernegara kita. Ya. Saya kira semuanya insya Allah kalau menjalankan agamanya dengan baik, mereka akan menjadi orang-orang yang Pancasilais. Nah, misalnya dengan seperti itu, sehingga terjaga persatuan nasional kita itu tetap terjaga dengan baik. Ya, kalau kita nggak punya egoisme, ya kepartaian, egoisme kelompok, egoisme kesukuan, ya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang kedua, kita harus saling bantu membantu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita juga harus mau berdakwah. Jadi perbuatan yang bisa mendekatkan rahmat Allah kepada kita adalah dakwah. Menegakkan kebenaran, ya, atau kebaikan dan mencegah kemungkaran atau kerusakan. Itu namanya dakwah. Jadi semua kita harus aktif berdakwah. Kullu muslim da'iyatun. Ya, Kiai Haji Hasan Al-Banna itu menyatakan bahwa setiap muslim itu adalah dai. Punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan peran kita, level kita masing-masing. Ayo, makanya mungkin ada teman-teman kita di kantor ini yang belum ke masjid, ya kita ajak ke masjid. Barangkali teman-teman kita yang mohon maaf ya
enggak puasa, ayo kita dekati ya. Kita sentuh hatinya untuk mau berpuasa. Barangkali ada teman-teman kita yang cenderung korup ya. Kita tahu nih kayaknya ini enggak benar nih, kayaknya korupsi nih. Gajinya berapa, rumahnya kayak gimana. Ya, kendaraannya juga luar biasa misalnya. Tapi kalau memang punya usaha yang lain, istrinya pengusaha ya enggak usah ada seujon kepada yang seperti itu. Tapi kalau enggak ada, cuma dia doang yang kerja misalnya, istrinya ibu rumah tangga, tapi rumahnya luar biasa, nah kita perlu hati-hati. Ya. Untuk mengingatkan saudara kita itu. Ya. Nah, korupsi itu terjadi karena kita banyak yang diam. Ah, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Jadi kejahatan keburukan itu terjadi bukan karena tidak ada orang yang baik. Banyak orang yang baik sebenarnya, tapi mereka diam, mengamankan diri masing-masing. Yang penting bukan kita. Kalau ada tetangga, anak tetangga narkoba misalnya, ya itu selalu begitu kita. Ya, alhamdulillah bukan anak kita. Yang penting bukan anak kita lah, kalau anak orang lain mah masa bodoh. Enggak boleh. Anak-anak muslim dari ibu kandung manapun adalah anak kita juga yang harus kita selamatkan, ikhwati fillah. Nah, inilah kewajiban al-amru bil ma'ruf, itu harus senantiasa kita tegakkan dalam konteks yang luas, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Mas ini tatok. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan peran kita, sesuai dengan level kita. Nah, kemudian yang berikutnya wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Bukan hanya salat fardu saja, tapi salat-salat sunnahnya juga ditegakkan. Syarat dan rukunnya diperhatikan. Ya. Ini bulan Ramadan ya, kita ada salat tarawih. Ya. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan semalam pun dari awal yang akan menutup ya kekurangan dari sholat fardu kita. Makanya jangan sampai diabaikan sholat sunnah itu. Kemudian yang berikutnya ada wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Ya, ada zakat yang wajib, zakat fitri, zakat mal. Ada zakat yang sunnah, yaitu infak dan sedekah. Para sahabat lebih banyak infak dan sedekahnya. Mungkin zakat malnya sama 2,5%. Tapi infaknya luar biasa, bisa 50%, bisa lebih, bisa 30%, bisa di bawah itu. Nah ini ya, nah inilah saatnya kita untuk berlomba-lomba menjadi munfikun, menjadi orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, ya. Karena apa yang kita infakkan dan sedekahkan itulah yang akan menjadi milik kita nanti di akhirat, yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah yang terakhir, wa yuti'unallaha wa rasulah. Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Ketaatan itu disinggung lagi, padahal sholat itu juga kan ketaatan. Membayar zakat juga ketaatan. Kenapa kita disuruh taat lagi? Nah, ini maksudnya adalah taat dalam konteks muamalah. Jadi hablum minallahnya tadi sudah disinggung, sholat, zakat, ya, beriman kepada Allah tadi. Nah, kemudian dalam konteks hablum minannasnya juga harus taat. Ya, taat kepada Allah dalam mengurus rumah tangga kita, menata rumah tangga kita, mengelola rumah tangga kita. Taat kepada Allah dalam kehidupan bertetangga, taat kepada Allah ketika kita bekerja di kantor, taat kepada Allah ketika kita berdagang, taat kepada Allah ketika kita menjadi pejabat, taat kepada Allah ketika kita taatan kepada Allah. Karena Islam itu adalah agama yang universal, oleh Sok sebut, ya, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Dan kita diharuskan untuk taat secara menyeluruh. Ya nu'udkhulu fi silmi kafah. Jadi bukan hanya hablum minallahnya saja kita taat,
tapi hablum minanasnya juga kita harus taat. Nah, yang seperti itu ya, kalau kita lakukan secara konsisten, secara istiqomah, maka inilah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan kehidupan yang hasanah, yang baik, yang mudah, yang menyelamatkan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kehidupan lagi yang akan kita lalui. Yang pertama adalah alam barzah setelah kita wafat nanti. Jadi kematian kita bukan akhir dari segalanya, tapi dari awal perjalanan kita selanjutnya yang lebih panjang. Di dunia kita cuma 60 tahun, 70 tahun. Ya, di alam barzah kita mungkin bisa 100, 200, bahkan ribuan tahun mungkin ya. Coba yang wafat pada masa Rasulullah misalnya, para sahabat, sampai sekarang udah berapa ribu tahun menunggu di alam barzah. Nah, di akhirat nanti lebih lama lagi.
Karena kita kalau sudah masuk surga atau masuk neraka sudah kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai tak terhingga. Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita di dunia ini yang singkat saja, yang 60-70 tahun saja, kita sedemikian rupa ya menyiapkannya, ya, kita banting tulang, ya, jungkir balik kita siang dan malam untuk bisa mendapatkan yang katanya disebut sebagai kebahagiaan dunia, kehidupan yang mapan, yang sukses, yang padahal belum tentu bisa kita nikmati. Setelah kita jungkir balik, dalam kurun waktu sekian puluh tahun, pas Allah kasih, belum juga selesai menikmatinya atau mencicipinya, bahkan Allah sudah memanggil kita. Ada yang banyak seperti itu. Akhirnya harta yang kita kumpulkan dinikmati oleh orang lain. Bukan oleh kita. Misalnya ada itu grup, sekarang dibeli oleh grup Podomoro ya. Dulu ada hotel di Cikini itu dibeli oleh salah seorang Chinese dia ya. Dia punya lahan di belakang hotel yang mau bangun apartemen. Tapi nggak ada akses jalan, jalannya kecil. Jadi kalau dia mau bangun apartemen dia harus membeli hotel itu dulu. Akhirnya dibela-belain tuh. Dibeli hotel itu ya, ditawar dengan harga yang sangat mahal supaya mau dijual. Ya, di atas rata-rata. Akhirnya karena harganya sangat menggiurkan, dijuallah oleh pemilik hotel ini. Terjadi transaksi, ya, akhirnya selesai proses jual belinya, rencananya tahun depan, belum sampai tahun depan meninggal dia. Nah ini banyak kejadian seperti itu. Obsesinya sedemikian rupa. Padahal itu belum tentu kita dapatkan. Tapi kita begitu luar biasa memperjuangkannya. Nah seharusnya untuk kehidupan alam barzah dan akhirat yang menjadi terminal kita terakhir, kita harus berjuang lebih semangat lagi, lebih komprehensif lagi. Ini santai-santai saja. Nah, itu yang salah. Nah, makanya yang akan mendapatkan rahmat Allah, yang akan diberikan rahmat Allah tadi adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang amalnya banyak. Ya, yang setiap harinya punya semangat untuk menghadirkan amal-amal terbaiknya. Nah, mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, oleh karenanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah ini memang kita nggak bisa santai, nggak bisa berleha-leha, ya, nggak bisa bangun tidur lagi gitu, nggak bisa, ya. Kan sekarang ini begitu yang kemudian muncul ya, perilaku yang muncul. Pas corona ini bangun tidur lagi, ditambah Ramadan, ada hadis katanya tidur di dalam bulan Ramadan ketika berpuasa ibadah, ini hadis palsu. Matruk hadisnya. Akhirnya banyak pada tidurlah kita. Ya. Ini kan bagian dari mengejar akhirat. Dulu ketika bulan Ramadan para sahabat berjuang. Futuh Mekah terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi bulan Ramadan. Kemerdekaan kita diraih di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Nah ini, ikhwatul iman rahimakumullah, kita fastabiqul khairat untuk setidak-tidaknya menghadirkan 5 amal tadi. Beriman kepada Allah dengan benar, dengan tidak berbuat syirik kepadanya, kemudian saling tolong menolong, bantu membantu untuk benar-benar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Nanti
Berombong-rombongan kita masuk surganya. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nanti orang-orang yang beriman itu akan berombong-rombongan masuk ke dalam surga. Jadi jangan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri nanti sepi. Surga itu sangat luas. Ya. Bangunan di surga itu sangat besar sekali. Jadi kalau cuma kita sendiri yang masuk surga, nanti kesepian. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak teman-teman kita juga untuk masuk surga. Nanti kita rombongan masuknya, ya. Insya Allah. Ya, makanya di dunianya kita harus saling bantu-membantu nih. Ya, di dalam merealisasikan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau aktif berdakwah dalam konteks ya yang sesuai dengan peran dan level kita, ya. Dakwah tidak harus seperti saya misalnya memberikan tausiah, enggak, ya. Ada dakwah fardiyah, ya, dakwah individu, bisa dari hati ke hati kita bicara dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita dan lain sebagainya, untuk sama-sama ikut sholat di masjid, untuk sama-sama menjalankan ibadah puasa, untuk sama-sama berbuat kebaikan, bersama-sama berbuat memberikan sedekah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, wa yuqimunas shalah. Ini enggak boleh tinggal, ya. Salat kita harus tegakkan benar. Tambah salat kita dengan salat sunnah. Ya. Nanti ada neraka sakor di akhirat nanti yang disediakan khusus untuk orang yang meninggalkan salat. Ya, dia muslim tapi enggak salat. Tempatnya di neraka sakor. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang berapa tuh? Yang keempat, ya. Itu wa yu'tunaz zakat, senantiasa komitmen dalam menunaikan zakat. Baik zakat yang sunnah maupun zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah. Dan yang kelima tadi apa? Senantiasa taat dalam seluruh aktivitas kita kepada Allah. Taat di rumah tangga, taat dalam pekerjaan kita di kantor, taat ketika kita berada di masjid, taat ketika kita berada di pasar, dan seterusnya dan seterusnya. Pak, insya Allah hal-hal inilah yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang diberikan kepada kami semua, dan mudah-mudahan kami semua termasuk dalam yang diberikan oleh Allah rahmatnya, sehingga insya Allah kita akan bersama-sama bertemu di surga ya Ustadz ya. Nanti tolong ingatkan kita semua dan jadi saksi ya Ustadz, kita ikut tausiah dan termasuk dalam jalan fastabiqul khairat. Mungkin demikian jamaah Masjid Al-Khidmah dan peserta link Zoom yang dirahmati oleh Allah. Maka berakhir pula kegiatan kuliah zuhur kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.